Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sehat semuanya, Bu? Alhamdulillah. Ini soundnya dengung terus. Jangan ada arah mic ke sini. Allahumma shalli ala Muhammad. Mic-nya dimatiin, mic-nya dimatiin. Atau ini yang geser di situ. Geser. Dengung terus nanti. Nggak bisa ceramah. Bismillah. Sebelum dimulai kajian pada malam hari ini, saya minta kepada semua hadirin dan juga adik-adik yang hadir untuk kita bersama-sama berniat mencari ilmu, mengambil warisan Nabi Muhammad SAW, supaya majelisnya semakin berkah. Orang tua yang membawa anak, tolong anaknya diperhatikan untuk dia mendengarkan. Nah, kalau adik-adik yang masih rapi sendiri, nanti mungkin panitia bisa membantu untuk diarahkan di luar saja, biar berkumpul di luar nggak apa-apa. Supaya yang lainnya bisa mendengarkan dengan khidmat dan ilmu kajian yang dijalanin lebih berkah. Kalau saya bicara, yang di sana bicara sendiri, majelisnya akan berjalan percuma. Nggak dapat ilmu, nggak bisa fokus apa-apa. Ya. Kalau adik-adiknya ramai, silahkan di luar masjid aja, jangan di dalam masjid Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, yang kami hormati, yang kami muliakan, wabil khusus kepada para alim ulama, kepada para masyayikh, kepada para guru, kepada para orang tua kami. Wabil khusus salam takdim kami kepada takmir Masjid Al-Ihsan beserta imam masjid dan semua kepengurusan masjid yang insya Allah selalu diberikan kesehatan walafiat. Tak lupa juga kepada tim hadrah, kepada panitia acara yang masya Allah dijalankan oleh anak-anak muda kita. Kita doakan semoga dapat selalu bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad, dapat terus menyiarkan sholawat kepada Nabi Muhammad, membuat umat cinta kepada Nabi Muhammad. Tak lupa juga salam penghormatan kami kepada kepala desa dan juga yang mewakilinya, serta seluruh perangkat desa tanpa terkecuali, yang insya Allah selalu diberikan sehat walafiat. Tak lupa salam kami, pengagungan kami, penghormatan kami yang terbesar kepada semua jamaah hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki pun ngantuk, Bu. Di sini tiang Jawi kathah mboten niki. Orang Banjar apa orang Jawa di sini? Campur-campur. Orang Pasir. Oh, Pasir asli. Maksud saya pendatangnya di sini siapa? Kalau Pasir penduduk asli sini ya. Yang Jawa mriki kathah. Enten. Alhamdulillah, kula dongaaken insyaallah semua yang hadir diberikan sehat walafiat. Alhamdulillah, sebelumnya saya permisi duduk karena agak kurang enak badannya. Sudah 7 harian lebih saya di Kalimantan Timur.
dari Samarinda, Kukar, dan 3 hari ini kita berada di Grogol. Doakan insya Allah selalu diberikan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kegiatan kita di malam hari ini, kita yakin bahwasanya majelis ini insya Allah dihujani berkah oleh Allah. Inda dzikris shalihin tanzilur rahmah. Ketika di dalam salah satu majelis disebutkan di dalamnya nama orang soleh, maka insya Allah di majelis itu akan dihujani rahmat oleh Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tolong orang tuanya, kalau adik-adik ada yang bicara, diminta diam aja. Kalau enggak, disediain di luar, enggak apa-apa. Diajak keluar aja enggak apa-apa. Karena nanti mengganggu yang lain. Atau yang kedua, live dan kegiatan yang ada di handphone enggak kedengaran jamaahnya. Malah nanti terkenal jelek akhirnya masjidnya. Ya, jadi kalau berisik di luar aja enggak apa-apa. Jangan mengganggu jamaah yang lain. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Inda dzikris shalihin tanzilur rahmah. Ketika disebutkan nama orang soleh, akan turun rahmat dari Allah. Fa kaifa bi aslahis shalihin wa imamis shalihin wa sayyidina Muhammad. Kalau ketika disebutkan nama orang soleh saja akan turun rahmat dari Allah, maka bagaimana kalau yang disebut adalah pemimpinnya orang soleh, yang paling soleh dari orang-orang yang soleh, Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau kita nyebut nama orang soleh saja turun rahmat Allah banyak, apalagi yang disebut pemimpinnya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran banyak sekali menceritakan kisah-kisah daripada para nabi-nabinya yang lain. Allah ceritakan di dalam Al-Quran kisah Nabi Adam. Allah ceritakan di dalam Al-Quran kisah Nabi Nuh. Allah ceritakan di dalam Al-Quran kisah Nabi Allah Ibrahim. Allah kisahkan banyak sekali kisah nabi-nabi ada di dalam Al-Quran. Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad. Kisah-kisah para nabi itu Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad. Kata Allah, supaya hati Nabi Muhammad SAW menjadi kokoh, menjadi kuat. Supaya hatimu wahai Muhammad menjadi semakin kokoh, semakin kuat. Hati Nabi Muhammad itu adalah hati yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menceritakan kisah nabi-nabi yang lain supaya itu hati Nabi Muhammad semakin kokoh, semakin kuat. Padahal Nabi Muhammad pemimpinnya para nabi. Nabi Muhammad adalah manusia yang termulia. Tapi sekalipun begitu, Bu, Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan kisah-kisah nabi yang lain kepada Nabi Muhammad untuk mengokohkan hati Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah kalau Nabi Muhammad aja yang hatinya sudah kokoh, Pak, yang hatinya sudah kuat, Bu, perlu mendengarkan cerita dari kisah-kisah nabi yang lain. Apalagi kita umat Nabi Muhammad, manusia biasa yang hatinya rapuh, yang hatinya kotor, yang hatinya ya Allah banyak nodanya. Maka sangat perlu bagi kita untuk mendengarkan kisah orang-orang apalagi kisah Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga majlis semacam ini yang di dalamnya diceritakan kisah Nabi Muhammad SAW, ini bukan majlis yang remeh, Bu. Ini bukan sekedar majlis biasa, tetapi majlis seperti ini sangat dibutuhkan untuk hati-hati kita. Sejelek hati seorang, sekotor hati seseorang, seburuk hati seseorang, ketika diceritakan Nabi Muhammad SAW, ketika didengarkan kepadanya sejarah Nabi Muhammad SAW, maka pasti hati itu akan tersentuh. Maka pasti hati tadi akan bergetar. Maka pasti hati tadi akan bertumbuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Sehingga duduknya kita di tempat ini untuk apa sih? Apa sekedar kita berjumpa dengan saudara, dengan tetangga? Apa sekedar kita hanya untuk hura-hura? Apa sekedar kita hanya untuk peringatan setahun sekali? Atau sekedar kita hanya masuk aja, kita cari makan, pulang kenyang? Sallu ala Nabi Muhammad. Bukan untuk itu, tapi kita dikumpulkan di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala yang suci, yang mulia ini untuk didengarkan kepada telinga kita kisah Nabi Muhammad SAW.
supaya kisah-kisah itu akan membekas di dalam hati kita, sehingga tumbuhlah cinta kita kepada Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, tidak pernah Allah itu memberikan sifatnya kepada salah satu dari Nabi ataupun Rasulnya, kecuali Nabi Muhammad SAW. Allah berikan itu sifat Allah kepada Nabi Muhammad. Allah katakan di dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah katakan, sungguh telah datang kepada kalian wahai umat manusia seorang rasul utusan pilihan Allah, yang mana rasul itu Allah Subhanahu wa ta'ala pilih min anfusikum, dari diri-diri kalian, yaitu dari bangsa manusia. Allah nggak pilih nabi utusannya dari malaikat, Pak. Kalau dipilih dari malaikat susah kita contohnya, Pak. Kita ini sama malaikat beda. Bedanya sedikit, Pak. Ya. Sedikit apa jauh? Jauh. Kita setiap hari tidur, Pak. Malaikat nggak pernah tidur. Kita pagi tidur, malam tidur, sore tidur. Kita setiap hari makan minum, malaikat nggak pernah makan, nggak pernah makan, nggak pernah minum, beda. Sehingga kalau Allah pilih utusannya adalah malaikat, susah manusia mau meniru, susah, nggak bisa. Sehingga Allah pilih utusannya adalah siapa? Rasulullah Muhammad min anfusikum, dari bangsa kalian para manusia, supaya kita bisa mencontoh. Tapi jangan salah, manusia yang satu ini beda dengan manusia yang lainnya, Bu. Muhammadun basyarun la kal basyari. Muhammadun basyarun la kal basyari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Sallu ala Nabi Muhammad. Muhammad itu manusia, tapi nggak sama dengan manusia lainnya. Bagaikan batu permata di antara batu-batu kerikil lainnya. Ada sebongkah batu. Oh, batu jalanan biasa, Pak. Batu kerikil biasa. Kalau Rasul SAW, batu permata beda. Rasul manusia, iya memang manusia, tapi nggak sama dengan manusia lainnya. Sehingga salah besar kalau ada orang yang meremehkan Rasul SAW karena kemanusiaannya. Seperti orang-orang kafir, Pak. Mereka mengatakan, mahadar Rasul, masa utusan Allah seperti ini jalan di pasar? Masa utusan Allah seperti ini nikah? Masa utusan Allah makan? Mereka meremehkan Nabi. Mereka kira utusan Allah itu harus seperti malaikat, nggak boleh nikah, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh tidur, nggak boleh. Mereka meremehkan Nabi. Makanya kita jangan seperti itu, jangan seperti orang kafir, Pak, yang suka meremehkan orang soleh. Orang soleh kok kayak begini loh. Kalau kamu mau cari yang sempurna ya nggak ada lagi ulama, Pak. Ngelihat ulama ada berbuat salah, dia bicara fitnah sana, fitnah sini, caci sana, caci sini. Lah kalau kamu mau yang sempurna, malaikat. Kalau manusia, selagi dia manusia pasti punya dosa, kecuali maksum para nabi dan Rasul yang terjaga. Shallu ala Nabi Muhammad. Min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Yang mana sifatnya Nabi Muhammad ini sangat berat bagi Nabi, sesuatu yang dirasakan berat untuk umatnya. Nabi Muhammad itu sifatnya, Pak, diantaranya, Pak, beliau itu merasa susah kalau lihat umatnya susah. Nah, ini cari pemimpin model gini sulit, Pak. Cari tauladan model seperti ini susah. Karena Nabi Muhammad SAW itu susah ketika melihat umatnya susah.
Sehingga beliau Rasulullah SAW adalah manusia, sosok manusia yang sangat cinta kepada umatnya. Harisun alikum, bersemangat gimana caranya mengajak umat-umatnya semuanya masuk ke dalam surga. Shallu ala Nabi Muhammad. Tahu nggak cita-citanya Nabi Muhammad itu apa? Kalau cita-citanya kita, mungkin anak-anak kita ada yang mau jadi ini, itu, dokter, darah, polisi, ustadz, pengacara, hakim, dan lain-lain. Silahkan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi tahukah cita-citanya Nabi Muhammad apa? Cita-citanya Nabi Muhammad itu, Pak, beliau ingin mengajak semua umatnya masuk ke dalam surga. Cita-cita Nabi Muhammad SAW, wallahi la arba wa wahidun min ummati finnar. Saya nggak pernah rela, saya nggak pernah puas apabila ada satu umatku ada di dalam neraka. Itu cita-cita Nabi Muhammad. Sehingga Nabi itu gimana caranya terus berusaha mengajak orang-orang ini memeluk ajaran mengajak orang-orang memeluk ajaran iman, Islam, tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau itu kalau melihat ada orang non-muslim meninggal, sedih. Pernah suatu saat beliau melihat jenazah orang Yahudi, nangis Nabi Muhammad. Ketika ditanya sahabat, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, aku menangis sedih melihat dia meninggal sedangkan dia belum bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Semangat Nabi Muhammad ini. Bahkan sampai begitu dahsyatnya cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, Allah Subhanahu wa taala itu, Pak, sampai menawarkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, in syi'ta ja'altu amra ummatika ilaik. Wahai Muhammad, kalau kamu mau, aku akan beri semua urusan umatmu kepadamu. Silahkan atur aja dah. Mau kamu ajak surga semua silahkan. Ya, mau kamu ajak begini begitu silahkan, bebas, aku pasrahkan kepada kamu. Ini saking Allah Subhanahu wa taala karena begitu dahsyatnya cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Nabi itu setiap malam nggak pernah tidur, Pak. Sholat malam sampai kakinya bengkak untuk kita umatnya. Nabi umatnya sholat subuh aja nggak pernah. Sholat malam apalagi. Nabi Muhammad itu demi kita umatnya berjalan menuju ke masjid diludahin sama orang sabar. Kita setiap hari ke masjid nggak ada yang ludahin, ya nggak pernah ke masjid. Nabi Muhammad SAW itu demi umatnya sampai rela kelaparan, Pak. Kalau Nabi itu manusia paling kaya. Kalau Nabi ingin gunung jadi emas bisa, Pak. Orang dunia ini semua diciptakan untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk umatnya Nabi Muhammad SAW mencontohkan, Nabi nggak mau itu semua. Nabi memilih apa? Sehari lapar, sehari kenyang. Bahkan 3 hari beliau tidak kemasukan makanan sampai perut beliau diganjal dengan batu. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita selapar-laparnya kita, Pak, nggak pernah 3 hari nggak makan. Minimal datang pengajian pulang kenyang. Nabi Muhammad SAW 3 hari nggak kemasukan makanan sampai diganjel pakai batu. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini perjuangan yang dahsyat dari Nabi Muhammad sampai Allah katakan, kalau kamu mau, semua urusan umatmu buat kamu aja Muhammad, atur aja sudah. Tapi Nabi Muhammad cerdas, Bu. Nabi Muhammad pintar. Nabi Muhammad menjawab, ya Allah, aku ini manusia punya hati. Hati manusia itu dapat berbolak-balik. Mungkin saat ini aku rahmat kepada mereka, tapi suatu saat aku nggak tahu. Sedangkan Engkau adalah Tuhan pencipta mereka. La ya Rabb, tidak ya Allah, saya nggak mau menerima urusan ini. Anta arhamu bihim, Engkau lebih rahmat kepada para hamba-hambamu daripada aku. Engkau lebih rahmat kepada mereka ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Hingga Allah pun mendengar jawaban yang hebat dari Nabi Muhammad. Allah katakan, idzan la uhzika fihim abada. Kalau begitu wahai Muhammad, aku tidak akan menyia-nyiakan umatmu selama-lamanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu janji Allah, tidak akan menyia-nyiakan umat Nabi Muhammad. Sehingga nanti surga itu, Bu, gak akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad bersama umatnya masuk ke dalam surga dulu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberi syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Silahkan engkau wahai Muhammad, tolong siapa yang ingin kamu tolong, bantu siapa yang ingin kamu bantu, selamatkan siapa yang ingin engkau selamatkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bil mu'minina raufun.
Nabi Muhammad itu sama orang iman, sama orang Islam, rahmat, penuh kasih Pak, penuh sayang. Gak ada sejarahnya Nabi Muhammad mencaci, gak ada. Kata Rasulullah, ma bu'ithtu la'anan wala sabbaban. Aku gak diutus Allah untuk melaknat orang, untuk mencaci orang, untuk memfitnah orang, gak pernah. Rahmat Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan sungguh kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita bisa perhatikan, Pak. Allah katakan rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta. Allah tidak katakan rahmatan lil insan, rahmat bagi manusia saja. Tidak. Allah nggak katakan Nabi Muhammad rahmat bagi manusia saja. Tidak. Allah juga tidak katakan Nabi Muhammad SAW itu rahmatan lil muslimin, rahmat bagi orang muslim saja. Tidak. Tetapi Allah katakan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Apa itu alam semesta? Kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Baik itu manusia, baik itu binatang, baik itu tumbuhan, baik itu bebatuan, semuanya mendapatkan rahmat kasih sayangnya Nabi Muhammad. Bahkan pernah diceritakan, pernah suatu saat ketika itu Nabi Muhammad ketika berjalan, Pak. Nabi Muhammad mendengar seekor rusa. Mendengar ada seruan panggilan, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dicari sama Nabi Muhammad, ini panggilan siapa? Kok nggak kelihatan yang manggil saya? Ternyata suara panggilan itu dari seekor rusa yang sedang terikat ada di pohon. Di sampingnya ada seorang yang lagi tidur di depan pohon itu. Maka disamperin sama Nabi Muhammad, ini rusa. Mukjizatnya Nabi bisa bicara dengan binatang. Kalau Nabi Sulaiman bisa bicara dengan semut, Nabi Muhammad juga sama. Semua mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi, Nabi Muhammad juga dapat, bahkan lebih dari itu. Shallu ala Nabi Muhammad. Ditanya sama Rasulullah, ada apa wahai rusa? Mahajatum, apa keperluanmu? Apa yang engkau butuhkan? Rusa tadi bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini baru saja melahirkan 2 anak. Saya belum sempat menyusui anak-anak saya ya Rasulullah. Tetapi orang yang ada di samping ini, dia menangkap saya, memburu saya, sehingga saya tertangkap sekarang di tali. Saya cuma minta satu, izinkan saya kembali ke anak-anak saya untuk menyusui mereka dulu. Nanti setelah itu saya akan kembali lagi ke tempat ini. Nabi Muhammad dengan rahmatnya bertanya, benar wahai rusa, kamu berjanji, kalau saya lepaskan untuk nyusuin anak kamu, setelah itu kamu akan kembali lagi ke sini. Iya ya Rasulullah, saya nggak akan mungkin mengingkari janjiku dengan Rasul. Kalau saya ingkar, Allah bisa murka dengan saya, wahai Rasulullah. Sehingga dilepas sama Nabi Muhammad, itu rusa langsung lari, datang kepada anaknya, dia susuin anaknya, setelah itu datang lagi kembali. Setelah rusa tadi datang kembali, diikat sama Nabi Muhammad. Ketika Nabi sedang mengikat, tiba-tiba orang yang menangkap ini rusa bangun dari tidurnya. Dilihat Nabi Muhammad SAW sedang mengikat rusa. Ditanya, kebetulan orang yang menangkapnya ini adalah orang Islam. Dia tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, engkau ada apa ya Rasulullah? Ada apa ini? Apakah engkau mau ini rusak? Kalau engkau mau aku beri untukmu ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad pun tersenyum. Tidak, saya nggak mau binatang ini. Tetapi saya ingin binatang ini menjadi milik anak-anaknya. Maka akhirnya sama pemiliknya tadi yang menangkap rusa tadi dilepas. Ya udah ya Rasulullah, kalau engkau ingin seperti itu, aku lepas ini binatang. Maka karena senangnya itu rusa dibebaskan, dia bisa kembali lagi ke anaknya, sampai diriwayatkan itu rusa loncat-loncat, Pak. Itu rusa sampai loncat-loncat dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW hingga kembali lagi ke anaknya. Di sini kita bisa melihat pelajaran apa, Pak? Seekor rusa minta tolong sama Nabi Muhammad, ditolong, dibantu. Padahal rusa. Lah kalau yang minta tolong rusa aja dibantu sama Nabi Muhammad, masa yang minta tolong kita nggak dibantu umatnya?
Masa yang berharap kita umatnya nggak dibantu, terus aja ditolong, dikabulkan dan diberi sama Nabi Muhammad SAW. Kita umatnya juga seperti itu. Kalau kita minta tolong sama Rasulullah, ya Rasulullah syafaatmu ya Rasulullah, insya Allah akan diberi syafaat, ditolong oleh Nabi Muhammad. Cuma sayang umatnya sering lupa kepada umatnya nggak ingat kepada lebih fokus sama duitnya, lebih fokus sama bangunannya, lebih fokus sama bisnisnya. Padahal apa yang kita kejar akan kita tinggalkan itu semua. Kita ngejarnya mati-matian, setelah itu kitanya mati. Ngumpulin uang miliaran, sudah jadi rumahnya, siap untuk dinikmati, H-1 mati duluan orangnya. Nabung banyak, beli kendaraan mewah, baru dipakai 1 hari, kecelakaan, mati. Dunia ini semua menipu, Pak. Jangan sampai membuat kita lalai dan lupa dari Nabi kita Muhammad. Dan Rasul itu yang sangat kita harapkan pertolongannya. Bahkan anak yang kita sayangi pun nanti lupa sama kita di akhirat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Di hari itu saudara lupa, Pak, saling lari. Ayah nggak lagi kenal anak, ibu yang di dunia sayangnya cintanya sama anak luar biasa, nanti di akhirat lupa, nggak lagi kenal. Yang mengingat kita dan yang akan memberi syafaat kepada kita hanyalah Rasul Muhammad. Bahkan para nabi yang lain nggak mampu, nggak bisa. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu cintai Nabi kita Muhammad. Rahmat luar biasa. Dan dari kita mendengarkan bagaimana kehebatan cinta Nabi Muhammad kepada kita, sekarang yang jadi pertanyaan, Rasul itu cinta sama kita sebelum kita ada. 1400 tahun lebih, Nabi Muhammad terlebih dahulu menangis, merindukan kita semua umatnya. Nabi Muhammad terlebih dahulu cinta sebelum kita ada. Ini cinta yang hebat, Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Halo, halo. Tasnya nyambung, ya? Apa sudah pada ngantuk ini? Nyambung ya? Mosok ngaji sejam ora kuat. Bal-balan 3 jam kuat. Alhamdulillah. Nonton TV, scroll YouTube. Ibu-ibu di rumah scroll YouTube sampai subuh. Lihat berita ini, lihat berita itu, berjam-jam di depan televisi gua. Tapi di masjidnya Allah 1 jam rasanya seperti ada paku nusuk di bawah. Kapan biarin? Kapan selesai? Kok nggak selesai-selesai? Nah, ini karena iman kita yang memang berpengaruh. Nafsu kita terlalu Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terlebih dahulu cinta sama kita. Sekarang yang jadi pertanyaan kita, sudahkah cinta kita kepada Nabi Muhammad? Ayo semua ditanyai. Gak usah muncul orang lain. Lihat kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kamu ini cinta sama Nabi? 20 tahun memperingati maulid, 30 tahun memperingati maulid, 40, 50, 60, setiap tahun memperingati maulid. Setiap minggu hadir majelis maulid. Sering mendengarkan pengajian kelahiran Nabi SAW, tapi kecintaan kepada Nabi nol, tidak ada. Kerinduan kepada Nabi nggak ada. Air mata menetes ingin berjumpa Nabi nggak ada. Ini yang harus menjadi PR bagi kita. Hati, kamu ini setiap hari sholawatan ke sana ke sini cuma cari viral apa benar-benar cinta sama Nabi? Kamu ini hadir di sana, hadir di sini keliling, benar-benar cinta sama Nabi atau ingin dilihat sebagai orang soleh saja? Kamu ini benar-benar cinta hakiki atau mudda'i yang hanya ngaku-ngaku cinta? Nah, kalau kita mau tahu kita ini benar cinta sama Nabi enggak, sekarang dijawab pertanyaannya. Saya nggak mau panjang-panjang, ini aja sudah cukup. Yang pertama, tanda orang cinta kepada Nabi Muhammad. Tanda orang cinta itu pasti aktsara dzikra. Dia akan terus-menerus mengulang dan menyebut nama kekasihnya. Contoh misalnya, anak muda. Ada si Budi cinta kali Siti, contoh ini. Jatuh cinta sama Mbak Siti, Masya Allah. Karena dia jatuh cinta, dia akan terus-menerus menyebutnya.
Mau tidur ingat si, bangun tidur ingat si, mau makan lo ingat Siti, di kamar mandi masih ingat Siti. Kenapa? Lagi jatuh cinta. Orang itu kalau lagi jatuh cinta akan terus menyebut, terus membicarakan, terus mengingat. Nah kalau kita ini ngaku cinta Nabi Muhammad SAW, harusnya kita ini sering menyebut nama Nabi Muhammad. Harusnya kita ini haus dengan cerita Nabi Muhammad. Tuh lihat, orang itu kalau sudah jatuh cinta, dia akan penasaran. Ini anaknya siapa ya? Keluarganya siapa ya? Saya ingin menikahi dia. Cari tahu alamatnya. Kadang-kadang ya Allah, nggak usah disebut nama orangnya, baru disebut daerahnya saja hati sudah bergetar, Pak. Duk, 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 duk. Kenapa? Cinta. Jatuh cinta dia. Lah kita ini cinta sama Nabi Muhammad SAW, datang majelis taklim nggak pernah, ngaji sama guru nggak mau, ke masjid nggak pernah. Ini cinta palsu, palsu ini palsu. Kalau kita ini cinta beneran sama Nabi Muhammad, haus dong sama kisah Nabi Muhammad. Cari tahu dong siapa keluarga Nabi. Sekarang nggak tahu anak-anaknya Nabi siapa, nggak kenal. Tapi coba ditanyain pemain bola, wah hafal semua, Pak. Tim manakah kemarin yang juara Liga Champion? Wah, hafal aku. Piala Dunia siapa yang menang? Oh, tahu semua. Kadang nasabnya pemain bola itu tahu mereka. Istrinya siapa, anaknya siapa, posternya di mana-mana. Gimana apa nggih? Kadang baru buka handphonenya, apalagi mau wedok-wedok ini perempuan. Baru buka handphonenya, wallpaper artis Korea. Padahal kenal saja tidak. Yang dia pajang nggak kenal sama dia, artis sinetron. Kadang-kadang maaf orang kafir, sujud nggak pernah, sholat nggak tahu, wudhu nggak pernah. Belum tentu sudah sunat. Gitu yang dia pengen. Padahal Nabi Muhammad SAW cinta sama dia, sayang sama dia, rindu sama dia, menangis kepada dia. Dilupain Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan orang itu kalau sudah jatuh cinta, dia tidak akan pernah bosan mendengar cerita kekasihnya. Itu tanda cinta, Pak. Walaupun kisahnya ini sudah diulang ribuan kali, tetap senang. Iya tak? Ya. Seperti itu tak ceritanya. Ya. Coba ceritakan lagi. La yumallu. Nggak akan bosan, walau bikathrati tardat, walaupun diulang-ulang itu cerita, nggak akan bosan. Kenapa? Sayang saya, cinta saya. Sallu ala Nabi Muhammad. Halo Pak, masih kuat nggih? Sampeyan kalau mau tahu orang itu sukanya apa, cukup dari yang dia bicarakan seperti apa. Kita ini kalau mau tahu orang ini levelnya seperti apa, kesibukannya dia gimana, isi hatinya apa, yang dia sukain apa, lihat dia banyak ngomongin apa. Sehingga ada pepatah yang mengatakan takallam tu'raf, kamu bicara maka kamu akan diketahui seperti apa nilai kamu. Oh, orang ini sering ngomongin politik, ini akan naik, kejadian bahkan begini, akan jadi begini. Oh, ini orang politik. Oh, ini orang di mana-mana setiap duduk langsung bahasnya info sepak bola. Oh, ini jelas pasti pecinta sepak bola. Oh, ini orang duduk bahasnya dia permainan game, game online ini, game online itu apa namanya? Bocah-bocah. MM apa malih dan kawan-kawannya ya. Kenapa? Oh, ini anak lagi suka sama game online. Ada laki-laki kemana tempat bahasnya perempuan terus. Nah, ini berarti suka main senangnya sama perempuan. Akan dinilai. Tapi kalau ada orang setiap duduk dia bahasnya Rasulullah, Nabi Muhammad tuh nggak suka ngomong kotor. Nabi Muhammad tuh kalau makan begini. Nabi Muhammad tuh kalau tidur begini. Nabi Muhammad tuh suka kita kalau begini. Oh, ini pecintanya Rasulullah SAW. Ada orang di mana tempat dia suka bersolawat, di mobil bersolawat, di motor bersolawat, di kamar bersolawat, dimanapun tempat bersolawat. Oh, ini pecinta Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu tanda cinta. Yang pertama sering menyebut namanya.
Lah kita ini yang ngaku Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad, kira-kira sering nggak nyebut nama Nabi? Kalau kita sudah sering nyebut nama Nabi, insya Allah kita termasuk dari para pecinta Nabi yang sejati. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tanda yang kedua, Bu, orang itu kalau cinta pasti akan mengutamakan yang dia cinta dibanding yang lainnya. Pasti dong. Kamu disuruh milih seorang yang kamu cinta, atau tetangga kamu, atau orang lain yang tidak kamu kenal, pasti kamu akan memilih orang yang kamu cinta. Itu tanda cinta. Nah, kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, dulukanlah Nabi Muhammad dibanding yang lain dong. Maaf Bu, sekarang keadaan terbalik. Kita sekarang lebih mentingin orang lain ketimbang Nabi Muhammad. Acara nikah buat pesta besar-besaran. Buat apa? Orang-orang supaya gembira semua, tasyakuran. Tapi di dalamnya ada sesuatu yang membuat Nabi Muhammad nggak suka. Ini salah. Mabuk di dalamnya disediain minuman keras. Judi di dalamnya disediain. Main perempuan di dalamnya disediain. Ini namanya orang yang nggak cinta sama Nabi. Kalau dia cinta sama Nabi, lebih baik Nabi Muhammad tersenyum. Mau orang marah seperti apa silahkan. Dipaksa, ayo buat hiburan. Saya nggak mau, saya nggak suka. Kenapa? Nanti Nabi Muhammad menangis di sana. Maaf, kalau dulu orang-orang kafir itu nyakitin Nabi, melempar kotoran kepada Nabi. Kalau sekarang yang nyakitin Nabi Muhammad umatnya, Bu. Jangan dikira Nabi nggak tahu amal kita, Pak. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala katakan, wa'malu ramalah, fasayarullah amalakum wa rasul. Allah akan melihat amal kalian dan Nabi Muhammad dan Rasulnya pun juga akan melihat. Jadi apapun yang kita lakukan di atas dunia ini, semuanya dipantau, dilihat oleh Allah dan Nabi kita Muhammad. Tidak ada satu amalan pun kecuali disampaikan kepada Rasul. Bahkan di dalam hadis, tu'radu alayya amalakum lailatal jum'ah yawmal jum'ah. Kata Nabi Muhammad, amal-amal kalian wahai umatku disetorkan kepadaku setiap malam Jumat. Nah, ini kita sekarang kumpul malam Jumat, Bu. Setiap malam Jumat, amalnya kita selama 1 minggu itu dibawa kepada Nabi. Disetorkan kepada Nabi. Fulan bin Fulan tak berhenti bermaksiat. Fulan bin Fulan terus bermain judi. Fulan bin Fulan ngaslak. Fulan bin Fulan karaoke. Fulan bin Fulan dia main perempuan berzina. Fulan bin Fulan begini, Fulan. Nabi lihat satu persatu. Ya Allah. Kata Rasulullah apa? Fa in wajadtu khairan hamidullah. Kalau aku lihat amalan umatku isinya kebaikan, aku memuji kepada Allah. Fulan bin Fulan ke masjid. Fulan bin Fulan hadir acara Maulid Nabi di Masjid Al-Ihsan. Fulan bin Fulan dia berselawat kepada Nabi. Nabi senang, Nabi memuji Allah. Tapi kalau Nabi lihat, wa in wajadtu syarran, aku lihat di dalamnya keburukan, istaghfarullah, aku yang memintakan ampun atas dosa umatku kepada Allah. Kita yang maksiat, Nabi Muhammad yang sedih, Nabi Muhammad yang mintain ampun. Maaf, kadang sekarang kita maksiat bangga, Bu. Sudah tahu maksiat, nyakitin hati Nabi, di live. Sudah tahu maksiat, nyakitin hati Rasulullah SAW, di video, di upload status, semua orang melihat, ini nggak tahu malu. Sudah nyakitin hati Nabi, nggak meduliin Nabi, Nabi yang menangis, Nabi yang istighfar, Nabi yang mintain ampun, dia tertawa. Atadhabuna wan nabiyya fi minkum. Apakah kamu bisa tertawa sedangkan Rasulullah menangis melihatmu? Kok bisa kita ini tertawa? Nabi Muhammad menangis melihat kita. Dan orang itu kalau cinta, dia siap mengorbankan segala yang dia miliki untuk yang dicinta, Pak. Dia siap mengorbankan semua yang dimiliki untuk yang dicinta. Lihat para sahabat, Pak. Nggak mudah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita harus belajar ini. Gimana para sahabat? Kiblat kita dalam mencintai Nabi adalah para sahabat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu pernah, Pak, suatu saat beliau berjalan melihat Nabi Muhammad SAW diserang oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth. Di depan Ka'bah ini Nabi diganggu, diusik sama Uqbah bin Abi Mu'ayth, musuh Allah, musuh Rasulullah. Maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar langsung berlari, dia jaga Nabi, dia lindungi Nabi Muhammad.
Sampai Uqbah bin Abi Mu'ayth mengambil badannya Sayyidina Abu Bakar, dibanting itu tubuh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di bawah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jatuh di bawah. Ini Uqbah bin Abi Mu'ayth mengelepas sendalnya, Pak. Sendalnya dari kayu. Di situ juga ada paku-paku. Dia pukulkan ke wajah Sayyidina Abu Bakar. Dia pukulkan ke badan Sayyidina Abu Bakar hingga habis bersih Sayyidina Abu Bakar. Maka setelah itu para sahabat mendengar kabar itu, Nabi dan Abu Bakar diserang, mereka semua datang menyelamatkan Sayyidina Abu Bakar dan Nabi Muhammad. Maka diceritakan sama para sahabat, Sayyidina Abu Bakar ketika itu dibopong sama para sahabat, Pak. Sayyidina Abu Bakar tidak lagi berjalan, nggak bisa, kakinya nggak bisa melangkah di atas tanah. Diangkat sama para sahabat. Sampai para sahabat mengatakan, ini Sayyidina Abu Bakar saya nggak bisa lagi bedain mana pipinya, mana hidungnya, mana matanya, nggak bisa. Karena saking parahnya Sayyidina Abu Bakar. Dibawa ke rumahnya. Maka ketika masuk ke dalam rumahnya, ibundanya Sayyidina Abu Bakar kaget. Ini ibundanya belum meluk Islam. Melihat putranya berlumuran darah, ini ibundanya menangis. Apa yang terjadi, wahai anakku? Apa yang terjadi, wahai anakku? Sampai Sayyidina Abu Bakar nggak sadar berhari-hari. Tapi tahukah, ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sadar dari siuman, pertama kali yang terucap dari mulut Sayyidina Abu Bakar ketika keluar pertama kali sadar, Pak, beliau berkata, "Ma fu'ila bi Rasulillah." Apa yang telah orang-orang lakukan kepada Rasulullah? Bagaimana keadaan kekasihku Rasulullah? Apakah Rasul dalam keadaan baik-baik saja? Padahal Sayyidina Abu Bakar sudah nggak sadar berhari-hari, berlumuran darah. Tapi ketika sadar, yang dia tanya bukan dirinya, yang dia khawatirkan bukan dirinya, tetapi kekasihnya Rasulullah SAW. Seperti seorang ayah, seperti seorang ibu. Mungkin ketika dia tadi dalam keadaan sakit, dia nggak peduli. Yang penting anaknya sehat atau tidak. Ada orang tua kecelakaan, dia nggak peduli keadaan dia. Yang dia tanyakan, anakku gimana? Cintanya Sayyidina Abu Bakar seperti cintanya orang tua kepada anak. Luar biasa. Ketika itu ibundanya Sayyidina Abu Bakar belum meluk Islam, Bu. Kata ibundanya Sayyidina Abu Bakar, "Da'an ka Muhammad." Tinggalin itu Muhammad. Kamu ini seperti ini gara-gara Muhammad. Muhammad yang membuat kamu berdarah, berlumuran sampai seperti ini, gak sadar. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Lah, bukan. Diberi sama ibundanya, kamu minum dulu, nak. Kamu makan dulu, nak." Kata Sayyidina Abu Bakar apa? "Wahai orang tuaku, wahai ibuku, demi Allah tidak ada satu suap pun yang dapat masuk ke dalam mulutku sebelum aku melihat gimana keadaan Nabi Muhammad SAW." Yang dia tanyakan Nabi Muhammad. Akhirnya singkat ceritanya dibawa lagi ini Sayyidina Abu Bakar ke rumah Nabi. Maka ketika Nabi Muhammad tahu Sayyidina Abu Bakar datang dalam keadaan yang seperti itu parahnya, Nabi Muhammad menyambut, dipeluk itu Sayyidina Abu Bakar. Ditanya sama Rasulullah, "Ya Abu Bakar, bagaimana keadaanmu?" Kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, ini hanya luka sedikit, nggak ada apa-apa ya Rasulullah, nggak masalah." Ini jawaban seperti jawaban orang tua menenangkan anaknya. Kadang orang tua kita tuh sakitnya parah, Pak. Kadang orang tua kita tuh nggak punya apa-apa. Kadang untuk uang makan anak dan lain sebagainya mereka maksain utang-utang, Pak. Tapi karena orang tua nggak mau anaknya kepikiran, dia sampai katakan, "Aku nggak apa-apa, aku sehat, ini luka sedikit, ini luka ringan." Saat itu Abu Bakar juga seperti itu, "Ya Rasulullah, saya nggak apa-apa, ini luka sedikit." Sampai Rasulullah SAW pun menawarkan sama Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mahajatuk, kamu mau apa?" Doanya Nabi mustajab, Pak. Kalau saat itu Sayyidina Abu Bakar minta gunung emas, dapat. Sayyidina Abu Bakar minta semua kekayaan dikasih kepada dia, bisa. Doanya Nabi mustajab kok. Tahukah apa yang dimana sama Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar bicara, "Ya Rasulullah, ibu saya belum memeluk Islam. Saya sudah memeluk Islam, saya merasakan kelezatan di dalam mencintaimu. Tapi ibu saya belum tahu apa itu cinta. Ibu saya belum merasakan kelezatan memeluk Islam. Tolong doakan ya Rasulullah supaya ibu saya memeluk Islam." Maka saat itu Nabi Muhammad mengangkat tangannya,
Maka kata Sayyidina Abu Bakar, wallahi, demi Allah, sebelum Rasulullah menurunkan tangannya, aku melihat ibuku telah berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan engkau Muhammad utusan Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Abu Bakar nggak mikirin dirinya, Bu. Yang dia pikir gimana orang tuanya bisa selamat. Yang dia pikir gimana orang tuanya bisa merasakan kecintaan, kelezatan, nikmatnya di dalam cinta seperti yang beliau rasakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini baru sedikit perjuangan sahabat, Bu. Sumayyah, wanita pertama yang meninggal syahid di dalam Islam. Dulu umat Islam, sahabat-sahabat Nabi dihabisin sama orang kafir. Itu Sumayyah dimasukin ke dalam pasir, Bu, ke dalam tanah, direndam setengah badan. Diambilin tusuk tombak yang begitu tajam, ditusuk itu perut Sumayyah. Karena nggak mau keluar dari ajaran Nabi Muhammad. Bilal bin Rabah diletakkan di atas tanah, di tengah panas-panas yang begitu dahsyat, diletakkan batu di atas perut Sayyidina Bilal bin Rabah. Dikatakan, wahai Bilal, tinggalkan ajaran Muhammad. Kata Bilal, ahadun ahad, ahadun ahad. Tinggalkan Muhammad, ahadun ahad, ahadun ahad. Nggak mau ninggalin ajaran Nabi. Kalau kamu nggak mau ninggalin, saya habisin kamu. Kata Bilal, demi Allah, andaikan badanku terpotong menjadi bagian yang kecil-kecil untuk menghentikan kecintaanku kepada Nabi Muhammad, niscaya tidak akan berhenti kecintaanku kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Cintanya dahsyat, nggak main-main. Perjuangannya berat. Lah kalau kita berjuangnya sekarang ringan, datang majelis dapat makan, dapat minum, itu aja sambat, Bu. Para sahabat lihat perjuangannya. Zaid bin Dathina. Pernah suatu saat dia ditangkap sama orang-orang kafir Quraisy. Dia ditangkap, disiksa perlahan. Dibunuh langsung sama siksa perlahan itu lebih nggak enak siksa perlahan, Pak. Ini Zaid bin Dathina disiksa satu persatu, jarinya dipotongin dulu. Diminta untuk ninggalin ajaran Nabi Muhammad. Ditawarin kepada Zaid bin Dathina, wahai Zaid, kamu punya istri kan? Kamu punya anak kan? Kamu punya toko kan? Kamu punya pasar? Kamu punya harta? Anshudukallah, atuhibbu anna Muhammadan indana makanak nadrib unuqah wa anta jalisun fi ahli. Aku bersumpah kepada Allah, apakah kamu mau sekarang aku kembalikan ke rumah? Kamu bisa bertemu dengan ibu kamu, dengan anak kamu, dengan keluarga kamu. Kamu bisa kembali bekerja, kamu bisa lagi cari harta, ngumpulin itu. Silahkan, tapi syaratnya cuma satu, Muhammad suruh menggantikan posisi kamu. Untuk kami penggal kepalanya di sini. Apa jawab sahabat Zaid bin Dathina, Pak? Cintanya begitu kokoh, walaupun jarinya dipotong-potong nggak apa-apa. Kata beliau, wallahi, demi Allah, jangankan Nabi Muhammad menggantikan posisiku. Kalaupun Nabi Muhammad di dalam rumahnya, tusibuhu saukah, tertimpa, tertusuk satu saja paku di kaki beliau, dan aku di rumah, aku tidak rela. Jangankan Nabi Muhammad gantiin posisi ini, Nabi Muhammad tertusuk satu paku aja di rumah, saya nggak rela, apalagi gantiin posisi saya. Oh, cintanya luar biasa para sahabat. Nah, kalau kita sekarang setiap hari kirim paku ke hati Nabi Muhammad, setiap hari kirim duri ke hati Nabi Muhammad, kita sakitin terus Nabi Muhammad dengan laporan-laporan amal buruk kita. Sahabat Sayyidina Ja'far At-Tayyar bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad, itu pernah beliau di dalam peperangan, cerita beliau syahid. Beliau ketika itu memegang panji di tangan kanan, ditebas tangannya oleh musuh. Beliau pindah ke tangan kiri, ditebas tangan kirinya oleh musuh. Beliau nggak berhenti, nggak menjatuhkan itu panji bendera. Beliau dengan lengannya dan juga kepalanya tahan itu panji bendera, Pak. Lihat perjuangannya sahabat. Sampai akhirnya beliau pun jatuh syahid, meninggal dunia. Maka ketika beliau meninggal, Rasulullah SAW melihat ke atas langit sambil berucap salam. Maka para sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku melihat Ja'far At-Tayyar, beliau terbang ke atas. Tangan beliau yang terputus dua telah diganti oleh Allah dengan sayap-sayapnya. Sallu ala Nabi Muhammad.
Perjuangan sahabat berat. Dan Islam ini tidak dibawa dengan mudah. Ini baru nyawa, darah, nggak lagi yang lainnya, semuanya dikorbanin, harta diberi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq habisin 50.000 dirham lebih untuk Nabi Muhammad SAW. Inilah bukti kecintaan para sahabat kepada Nabi. Dan terakhir sebagai pembahasan kita penutup, kita sudah mendengar cerita-cerita orang-orang hebat. Kita juga sudah mendengar bagaimana rahmatnya Nabi, akhlaknya Nabi, sopan santunnya Nabi, kehebatan Nabi Muhammad SAW. Sekarang PR kita terakhir, setelah majelis ini, apa yang akan kita bawa untuk Nabi Muhammad? Untuk apa kita hidup ini Pak, di atas dunia Pak, kalau nyakitin hati Nabi Muhammad? Untuk apa Bu kita hidup di atas dunia ini kalau kita membuat sedih hati Nabi Muhammad? Jadilah kita pelayan-pelayan Nabi Muhammad. Apa kita ini nggak rindu sama Nabi? Apa kita ini nggak sayang sama Nabi? Cukup sudah Bu, lalainya kita cukup sudah. Karena kita sebentar lagi akan meninggal dunia, meninggal. Yang kaya mati, yang miskin yang sehat yang sakit semuanya mati. Semuanya akan meninggal dan kita akan berhadap meminta tolong, syafaat, bantuan dari Rasulullah. Sekarang tugas kita, wajah apa yang akan kita bawa di hadapan Nabi Muhammad? Jangan nanti kita datang dibangkitkan dari kubur menghadap kepada Nabi gak diakui umat. Jangan kita nanti bangkit dari kubur Nabi gak kenal sama kita. Wajah apa yang kita bawa? Apakah wajah mencaci umat Nabi Muhammad? Apakah kita akan membawa wajah tukang adu domba umat? Apakah kita akan menjadi wajah orang-orang yang durhaka kepada orang tua? Ini yang harus kita siapkan dari sekarang. Majlis semacam ini obat bagi hati kita. Jangan kaku-kaku, jangan keras-keras. Dulu mungkin kita buruk, ya sekarang kita berubah. Tahukah kamu Sayyidina Umar bin Khattab? Dulu beliau adalah orang yang paling memusuhi Nabi Muhammad, bahkan telah membawa pedang untuk datang ke rumah Nabi Muhammad ingin membunuh Nabi. Tapi tahukah akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab? Beliau menjadi sahabat Nabi, pembela Nabi, Khulafaur Rasyidin. Bahkan beliau dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW. Innamal a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya Pak. Mungkin di masa lalu kita ada salah. Mungkin di masa lalu kita banyak dosa, tapi sekarang berubah dong. Kita harus lebih baik. Kita harus tutup usia kita dengan benar-benar kita dekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Rabbana ghithna bi qurbil Mustafa, warham ilahi du'fana fa nahnu qawmun du'afa. Ya Allah, pandang kami semua umat-umatmu yang berkumpul di masjid ini ya Rabb. Jangan Engkau mengeluarkan kami dari tempat ini kecuali telah Engkau ampuni semua dosa-dosa kami. Telah Engkau tutup semua kesalahan kami. Telah Engkau ridhoi semua perjuangan kami. Jadikan kami semua ya Rabb umat Nabi-Mu Muhammad SAW yang dibanggakan oleh Nabi-Mu, yang dicintai oleh Nabi-Mu, yang akan bersama Nabi-Mu SAW di dunia, di dalam kubur kami, dibangkitkan nanti dan sampai nanti di surga ya Allah. Ya Rabb, berkat majlis malam hari ini kami berdoa kepadamu ya Allah. Di malam Jumat, di mana malam yang tidak akan ditolak hamba-hamba ketika berdoa, maka kami mengangkat tangan kami ya Rabb, berkat majlis malam hari ini ampuni semua dosa ahli kubur kami, ampuni semua dosa orang tua kami, ampuni dosa ayah ibu kakek nenek kami, ampuni dosa putra putri kami ya Allah. Jadikan mereka yang di dalam kubur mereka penuh dengan ketenangan dan kenikmatan. Jadikan kubur mereka penuh dengan cahaya ya Rabb. Jadikan kubur mereka taman dari taman-taman surga. Khususnya anak-anak yang durhaka ya Rabb, bukakan pintu hidayah bagi mereka semua. Apabila di masa orang tua kami hidup, kami belum dapat membahagiakan mereka ya Rabb, berkat majlis malam hari ini ya Rabb, jadikan pahala amal-amal kami sampai kepada mereka. Dan jadikan itu semua sebab mereka tersenyum, dan Engkau ganti catatan buruk kami menjadi anak-anak yang bakti kepada orang tua. Ya Rabb, kasih sayangi orang tua kami ya Rabb.
Dulu mereka hidup mati-matian mencari rezeki, mencari nafkah untuk anak-anaknya. Ya Rabb, apabila di dalam mencari rezeki mereka ada sesuatu hal yang haram, maka berkat majlis malam hari ini ya Rabb, ampuni dan maafkan mereka ya Rabb. Jadikan mereka ya Allah ya Rahman ya Rahim bangga kepada kami anak-anaknya. Dan jadikan kami nanti ketika dibangkitkan kami menjadi penyejuk mata, penyejuk hati bagi orang tua kami ya Rabb. Ya Rabb, anak-anak kami titipkan kepadamu ya Allah. Di zaman yang penuh fitnah, di zaman yang penuh ujian, di zaman yang penuh cobaan ya Rabb, tidak ada yang mampu menyelamatkan anak-anak kami ya Rabb di saat ini kecuali Engkau penciptanya ya Allah. Maka kami tatipkan anak kami kepada sebaik-baik ya Rabb. Engkau ya Rabb pandang anak kami ya Arhamar Rahimin. Jadikan anak kami ahli Quran, jadikan anak kami ahli ilm, jadikan anak kami ahli sunnah wal jamaah. Jadikan anak-anak kami pecinta Nabi Muhammad, anak-anak yang perindu Nabi Muhammad, dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami yakin semua yang hadir di tempat ini ya Rabb, mereka para perindu Nabi Muhammad. Perkenankan mata kami yang penuh dengan dosa dan noda ini untuk berjumpa Nabi Muhammad di dalam mimpi kami dan di alam nyata kami ya Allah. Jumpakan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat akhir hayat kami ya Rabb, hadirkan Rasulullah ya Rabb. Dan di saat kami masuk ke dalam kubur ya Rabb, hadirkan Rasulullah ya Allah. Dan ketika kami dibangkitkan dalam kubur ya Rabb, jadikan kami bersama dengan Rasulullah di bawah panji Nabi Muhammad dan mendapat syafaat Nabi Muhammad hingga masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad, dapat mencium tangan Nabi Muhammad, dapat memeluk tubuh Nabi Muhammad, dapat menghirup harum Nabi Muhammad, dapat minum telaga Kautsar dari tangan Nabi Muhammad. Ya Rabb, apabila di hati-hati yang hadir ini tidak ada setetes kecintaan kepada Nabi Muhammad, keluar dari tempat ini, beri mereka kecintaan kepada Nabi Muhammad. Tetapkan di dalam hati mereka kecintaan Nabi Muhammad, lebih dari kecintaan mereka kepada selain Nabi Muhammad ya Rabb. Apabila ada di antara kami yang Engkau tetapkan menjadi ahli neraka, orang yang celaka, maka ubah ya Rabb, keluar dari tempat ini, jadikan mereka orang yang beruntung, bahagia. Tetapkan mereka menjadi ahli surga ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbana ghfir bi qurbil Mustafa warham ilahi du'fana fanahnu qaumun du'afa. Ya Rasulullah salamun ya Rabbi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, dibaca. Ya Raji ahlu baitil Mustafa tuhri hum amanul ardi fadlaqiri. Ya Rasul amun alik ya Rafi Aisyah. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.